غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا لا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini kembali kita diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban yang diperintahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima seluruh ibadah kita, dan kita semua diridhoinya dan dikasih sayanginya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki yang halal dan barakah. Mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu itu tidak dengan diamalkan seperti kegilaan atau seperti orang yang gila. Ilmu sudah berisi, padahal baik benar, bermanfaat benar, tapi kada dipakai, nah seakan-akan gila. Seperti baju yang bagus, yang larang, ya kan, tapi kada dipakai, masih aja bati lanjang, gila juga katanya tuh. Makanan yang nyaman, yang lezat, yang larang, tapi kada dimakan. Nah, itu perumpamannya di situ. Karena pas sampai Imam Ghazali memadahkan junun, seperti orang yang kada normal. Orang gila tuh kan kada normal, kada sesuai akal. Nah, ini cambuk yang padas bagi kita semuaan, ya kan? Amun kita ini kada beramal, maka kada normal aja sidin. Amun nang kasarnya itu gila bang kisahnya. Kalimat kasarnya gila aja sidin. Lah, wal amalu bi ghairi ilmin. Nah, pulang kebalikannya. Beramal tapi tanpa ilmu, la yakun, kada ada hasilnya juga aja sidin. Berarti kan kira-kira nih beramal tapi ada tahu nangkai orang nih binian bemasak tapi kira-kira aja, kira-kira nih gulanya 5 sendok, uyahnya 7 sendok, umak. Kan hasilnya kada baik, kada tanpa ilmu. Jakanya contoh kah ada, ya kan? Kan jadi hasil itu ilmu orangnya. Nah, demikian juga beramal kita disertai dengan ilmu. Lah, dapatnya ilmu nyatalah kada lain melalui majelis taklim. Jangan membaca sorangan. Kalau salah paham, habis amalnya salah juga. Aku bisa aja membaca guru ajar, aku bisa aja memaham. Pahaman itu sekedar pengertian kita di agama. Kecuali sudah dasar-dasarnya lengkap, sudah, ya kan, dasar-dasar ilmu agamanya sudah kokoh, yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maka arahan pemahaman itu insya Allah kada mau lenceng, ya kan, sudah ada pondasi dalam diri kita, seperti kekanakan atau orang yang sudah mondok misalnya lah, 3 tahun, 6 tahun, itu pondasi sudah ada dilajari di pondok pesantren. Seandainya membaca, oh ini pemahamannya langkah ini. Jangan sampai keluar daripada ranah ahli wal jamaah. Ya kan? Ranah ketauhidan itu jangan sampai keluar bahwa Allah itu memang Tuhan dan kita ini hamba. Nah, itu ranah tauhid tuh di situ tuh. Jangan sampai kena kita sebagai makhluk ngakui Tuhan. Nah, itu salah sudah. Jadi kayak itu aja. Ya kan? Ranah tauhid kena Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Kada sama lawan makhluk. Lalu kena ada ajaran yang menyama-nyamakan Allah Ta'ala lawan makhluk, atau makhluk menyama-nyamakan lawan Allah. Nah, itu hati-hati juga tuh. Sudah lenceng daripada, ya kan, batasan-batasan tauhid. Nah, kalau batasan-batasan tasawuf itu kada jauh daripada ikhlas, syukur, sabar, ya kan? Nah, kan antara itu tuh ikhlas, syukur, sabar, antara itu amun
Nah, kisahnya tasawuf tapi menyuruh sombong. Itu lain sudah. Lain sudah, ranahnya itu sudah ketahuan. Menyuruh kita ini nang paling harat, nang lain ini hina. Nah, itu lain sudah. Itu tasawuf nang kayak itu, pembersihan, kebersihan hati. Ya kan? Nah, nang kayak itu tah secara globalnya memang ada apa lagi terperincinya, ya kan? Nah, itu nang disampaikan. Nah, jadi beramal harus dengan ilmu. Wa'lam, ketahui olehmu, annal ilmal ladzi la yub'idukal yaum anil ma'asi. Ketahui, jar Imam Ghazali, sesungguhnya ilmu yang tidak dapat menjauhkan engkau pada hari ini, ya kan, dari maksiat. Wala yahmiluka ala ta'at, dan kadakawa ilmu tadi membawa kepada ketaatan. La yub'idaka godan, niscaya ilmu tadi kadakawa jua menjauhkan engkau akan datang atau di akhirat an-nari jahannam, dari api neraka. Nah, ini waspada kita. Ilmu yang kita tuntut nih nah, amun kadakawa menjadikan kita ini menjauhi maksiat. Lah, berarti kena di akhirat kadakawa juga ilmu itu menjauhkan kita dari api neraka. Berarti dekat dengan api neraka. Berarti ilmunya kada bermanfaat. Lah, seakan-akan ilmu ini air. Kalau air ini kada bisa memajahkan api, berarti kena di sana kada kawa juga tuh. Nah, memadamkan api. Kenapa? Kada disimbur. Banyunya ada, pakai pemadam lah pulang. Alatnya ada, tapi kada disimburakan. Apa fungsinya? Ada air dan pemadam tadi. Kada diamalkan. Dan inilah dasar disuruh beramal, disuruh beribadat kita ini. Nah, bahkan itulah tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menjauhkan kita kepada maksiat dan mendekatkan kita untuk taat ibadat. Nah, jadi kayak itu aja. Aku ini dapat ilmu bermanfaatkah? Kadakah? Lah, koreksi lawan diri kita. Kawalah kita mengamalkan, kawalah kita menjauhi maksiat. Apabila kawan angka itu, berarti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka orang itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala mendapat kebaikan dunia akhirat. Dapat yufaqihu fiddinnya itu, nah, itu ilmu yang bermanfaat itu. Dipahamkan lalu kita mengamalkan. Nah, sehingga orang itu yang yuridillah, dikehendaki mendapat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita semuaan sakeluargaan ulun pribadi juga dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi amun ada pondok pesantren, justru di pesantren itu terjadi kemaksiatan. Di berita banyak benar ini ya Allah. Nah, itu berarti hanya sekedar ilmu, hanya sekedar apa ngarannya hiasan aja, tapi belum menjadi amal. Jadi jangan bingung, aneh guru lajar. Pondok pesantren kiai orangnya kisahnya kenapa sampai menggawi ya kan fahsya nih lah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu kejahatan seksual, mungkar kejahatan anggota tubuh yang lainnya. Dan masih terbuat fahsya itu pang tadi mungkin ilmunya belum lagi diamalkan. Seandainya diamalkan mungkin amalnya ada ikhlas, ya Allah,
kan hanya sekedar daripada apa ngarannya memperbaiki nama supaya populer, masyhur, dipuji orang, diikuti orang, itu aja masih tujuan tuh nah. Nah makanya artinya ilmunya jadi kada bermanfaat kan, jangan bingung tuh bisa terjadi. Nah ini nih kisahnya ya kan, kada kawa menjauhi dari maksiat. Dan na'udzubillah lah, kita jangan sampai nangka itu, na'udzubillahi min dzalik. Wa idza lam ta'mal bi'ilmikal yaum, apabila engkau tidak beramal dengan ilmu hari ini, walam tadarok al ayyamal madiyah, dan tidak bisa engkau memperbaiki di hari-hari yang telah lalu, taqulu gadan, kaina ikam bisa bepandir kena yaumal qiyamah, di hari kiamat, farji'na na'mal salihan, ya Allah bulikakan kami nah ke dunia, kami hendak beramal soleh, artinya menyesal. Kenapa jawaban Allah nah payuqalu, maka dibalas jawabannya nah hendak minta bulikakan ke dunia tadi, ya ahmak, bodohnya ikam, hunaka taji'u, anta hunaka taji'u, ikam tadi datang dari situ padahal kenapa hendak bulik pulang. Artinya dipadahkan ini bodoh jatuhan, maka ikam datang dari situ sampai ke sini ya Allah minta bulikakan pulang, kenapa? Nah, inilah penyesalan ngarannya. Sudah penyesalan nangka ini, kawalah kita bulik ke dunia, mau ulangi pulang hendak beramal, kada kawa. Dipaksa juga keluar dari kubur, bapucungan, itikaf di sini nah. Panasiran membuah, ini jer lain alam ikam bulik ke kubur pulang, mati jadi hantu orangnya. Kita manusia gen kada menerima ya Allah, lain alam sudah kada kawa ya kan makanya ini kesempatan besar lawan kita semuaan, makanya jaulun dah ya kan, sama-sama kita nih, kita ini berada di alam penentu ya kan, alam penentu yang kita kawa berusaha dan bersyariat. Kalau dua alam sebelumnya kita hanya menerima ya kan, dan alam dua sesudahnya pun kita hanya mempertanggungjawabkan lah apa yang, nah berarti jumlah alam itu 5 semuanya. Yang pertama alam lauhil mahfuz, di situ catatan semuaan manusia yang akan terjadi ketika dia hidup sampai meninggal dunia, itu kita hanya bisa menerima ya Allah, apa yang terjadi itu bang sudah. Lalu turun ke alam yang kedua, masuk yaitu alam rahim, di parut mama. Nah ini sekitar 9 bulan lebih lah, itu kita kada coba apa-apa juga. Allah bersyariat, Allah meminta, ada kawa juga, Allah menerima aja. Lahir lalu masuk ke alam nah di sini nang kita apa ada iradat tuh, ada iradat, ada nah, karena ada kehendak itulah lalu Allah menjalankan syariat, diberi akal kita pulang lah, akal nang sehat, diberi kemampuan untuk berusaha. Kayak apa aku nih supaya misalnya masalah dunia aja, supaya sehat, supaya sugih, supaya bisa gawian, supaya bisa dapat jodoh nang baik, weh kisahnya nih lah, supaya ini itu kan ada usaha kan. Jadi di dunia ini aja nang kau berusaha pian, kau diusahai sudah lah, lalu meninggal dunia masuk ke alam barzah, alam kubur, kau lagi berusaha lah, kau protes, jangan kau lah dah kawan lagi. Ini alam menerima aja lagi, menerima dan ada pertanggung jawaban balasan, alam balasan aja lagi. Alam barzah itu alam balasan, apa yang kita gawe ketika di dunia ini balasannya. Tapi barzah itu hanya DP-nya aja ya Allah,
hanya permulaannya aja. Nang iyanya kena masuk alam yang kalima, alam akhirat. Kada coba apa-apa kita. Justru di alam pertengahan atau di dunia inilah, ini yang kita kau mau usahai. Maka takdir guru sudah ditentukan Tuhan ya di Lauhil Mahfuz. Kada kau berubah kalau bujur, kalau itu takdir, takdir nang kada kau berubah. Kan takdir ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir muallak. Ada nang bisa berubah, ada nang bisa kada. Mudahan nah bisa berubah. Ya kalau kayak apa cara merubahnya? Dengan doa dan syariat. Lah, Allah bisa merubah itu semuaan. Nang kada bisa berubah itu satu, lakian jadi binian. Doa ada kalau dipaksa juga kada normal juga. Nak jadi binian, kawalah hamil. Nak kawa kisahnya aja membencong. Nak kawa itu sudah takdirnya, ya kan? Kan itu nang kada kau dirubah, Bian. Tapi nang masalah nasib kita di dunia ini, ya kan? Kesehatan, kekayaan, bahkan riwayatnya iman, demikian juga iman. Lah, tapi memang lah artinya mun beriman tuh dasar dapat taufik hidayah juga. Ada sebabnya juga tah. Lalu kawa bai. Nah, jadi maksudnya secara kesimpulannya ternyata takdir itu terbagi dua, bisa diubah, ada nangkah, ada, ya kan? Berarti kawan diusahai kayak itu nah. Nah tandanya Allah Ta'ala hendak merubah daripada nasib kita itu seberapa besar dan sungguh-sungguh kita untuk berusaha dan berdoa. Kenapa jadi kawan nangka itu? Karena Allah sendiri nang mencangkali inya kawa berdoa dan berusaha. Jadilah dapat kita pahami di sini, kalau memang orang itu lah giat berdoa dan berusaha bersyariat, tanda Allah hendak mengabulkan doanya. Kayak itu tak? Tanda Allah hendak memustajabkan kehendaknya. Buktinya nih Allah nah. Ya Allah juga nang semuaan akhirnya. Nang aku kawan nih begawi nang kaya ini nah, Allah juga nang membantu. Nah Allah nih aku rajin berdoa beribadah nih, Allah juga nang memberi hidayah. Nah jadi kalau kita pikirkan berarti ini sudah ciri, bukti, tanda Allah hendak mengabulkan doa kita. Nah nang kayak itu. Dan tapi kita nih atau kebanyakan orang awam justru di dunia ini, di alam penentu ini yang berleha-leha. Dianggapnya biasa aja, masih panjang juga umur, kena aja pas tuha aku kena bertaubat dan minta ampun, ya kan? Kayu tuh dari halus sampai ke tuha pengkor. Waktu di tuha nang gonol batangnya tuh hanya diratakan, kayak apa kabar? Kada bisa patah kena karena sudah kebiasa, sudah tabiatnya kayak itu. Kalau kena wayah ini beranggapan kena aja aku tuh beribadat, bertaubat, berarti ini masih dosa lagi, kada beribadat lagi sampai ke Tuhan kena. Ngalih Bian, mau ubahnya ngalih. Bisa-bisa aja Bang, cuma tadi ngalih tadi. Ya kan? Nah, makanya jangan kena lagi wahini juga. Ya kan, jangan dilambat-lambatakan. Kan kalau terlambat kena terlambat habis sam. Ya kalau lah menyesal kena. Jakanya kita umpamakanlah dunia ini seperti pertandingan sudah tahapan final, ya kan? Di final itulah yang menentukan antara juara dan kadanya. Biasanya kalau sudah final itu, ya kan, peserta ini atau bagian pemain ini makin giat latihan. Misalnya sepak bola, ya Allah, banyak sudah urutannya nang dilewatinya, ya kan, penyisihan, ya Allah, ini banyak banget pesertanya, guguran semuaan, ya Allah, kena per-8 misalnya per-4, semifinal, ya kan, lalu final. Di sini
Nang biasanya latihan 2 kali seminggu, mun final nih bisa 3 sampai 4 kali seminggu nih. Ayo kita giat jar. Ini penentuan. Kita juara atau kadanya, ya kan? Terus sudah juara nih, terserah aja lagi kita jar. Nah, kayak itu kan lah. Nah, padahal final inilah gambaran hidup di dunia. Ya kan? Seharusnya kita makin mumpung nih, ya kan, masih diberi modal umur oleh Allah Ta'ala. Kapan lagi sudah meninggal dunia, ya kan, membawa kebaikan dan husnul khatimah, berarti dia sebagai juara berarti himungai lagi, ya kan. Sudah juara toh ada usah latihan lagi lah Pak, ya Allah. Amun sudah menang di akhirat tuh kan disuruh sembahyang juga lagi. Wajiblah kita sembahyang di kubur. Kan wajib lagi di akhirat Bang. Di akhirat kena kewajiban lagi, di alam barzah kena kewajiban, karena di situ alam penerima aja lagi, penerima nikmat atau penerima azab. Kayak itu. Mudah-mudahan lah kita semuaan sakeluarga ini diberi taufik hidayah. Nah, sekarang juga kita beramal, beribadat, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di apa ngarannya lah disambati oleh Allah Ta'ala dunguban narigam ya Allah Ta'ala. Hanyar datang di dunia sampai ke barzah, anda minta bolehkan pulang, maka ikam datang dari sana aja. Ya ada kisah lucu tuh pian. Nini adalah di pinggir jalan tuh nah. Lalu anak muda nih lah, nih anak nyebrang nini jar. Diambilinya nih tadi diseberangkannya ke jalan ke sebelah pulang. Sekalinya sarik si Den, diseberangakan ke sebelah nih sarik. Bungul bana ikamnya jar, aku tadi sudah nyebrang dibulikakan pulang jar. No, sekalinya sudah datang. Sudah nyebrang sekalinya. Sarik kayak ini uyuh benar aku berjalan dibulikakan pulang ya. Ini kisah tabulik nih. Kenapa pemuda tadi bingung? Jadi sarik sakanya tuntung, sudah menyeberang sakanya dibulikakan pulang. Allahu Akbar. Nah, jadi inilah mustahil itu terjadi, ya kan? Minta bulikakan ke dunia. Nah, lanjut lagi. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ij'alil himmata firruh. Jadikanlah semangatmu di dalam roh. Ini motivasi lah oleh Imam Ghazali nih. Ayo semangati diri kita. Wal hazimata fin nafsi, dan mengalahkan hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu tuh kalahkan. Jangan ditunaikan daripada bisikan dan godaannya, ya kan? Innan nafsa la ammaratum bisu. Yang nafsu itu tabiatnya mendorong, membawai berbuat kejahat. Dikekang itu jangan lah. Wal mauta fil badan, dan merasa diri kita ini mati dalam badan, artinya merasa la haula wala quwata. Dasar bujur kita kawa bagawi ini, kawa bapandir nang ini, memang Allah, ya kan, nang menampakkan sifatnya wadah kita kawa bapandir karena Allah menampakkan sifat kalamnya di muntung kita kawa melihat di mata ini, Allah hendak menampakkan sifat basornya di mata kita. Telinga kita bisa mendengar karena Allah menampakkan sifat samanya di telinga kita. Kita mengerti tentang ilmu, paham tentang apa yang kita baca karena Allah menampakkan sifat ilmunya di otak kita. Di hati kita berkeinginan ke sini ke situ, hendak makan ini, hendak makan itu, Allah menampakkan sifat iradatnya dalam hati kita. Lalu kita mampu melaksanakan apa yang kita kehendaki. Hendak ke sini, kawa ke sini, hendak ke sana, kawa ke sana, hendak mengangkat cangkir, kawa mengangkat, hendak makan, kawa menyuap.
Allah menampakkan sifat kudratnya dalam diri kita. Samuaan Allah sumbernya pian. Ya Allah, jakanya istilah elektronik itu sebuting aja sumbernya listrik. Elektronik itu samuaan pasti memerlukan listrik. Apapun fungsinya, pasti ujung-ujungnya listriknya nyala aja. Kadang kayak listrik itu baterai aja. Baterai itu kan listrik juga. Baterai itu kan hanya penampungan tenaga listrik. Asalnya listrik juga, ya kan? Lalunya menyimpan. Kan jakanya istilah elektronik itu ke situ. Nah, jadi listriknya itu ya Allah Ta'alanya nih. Sumbernya di situ. Lalu kalau orang tauhid inilah berpandangan, syukurnya lah aku ini berhubungan dengan Allah. Nah di situ tuh, syukurnya aku masih dihubungi oleh Allah. Buktinya berhubungan dengan Allah, ini nah aku nih hidup nah. Hidupku ini karena Allah menampakkan sifat hayatnya dalam diri kita. Seandainya inilah kada hidup, atau seandainya nih pulang lah kita ini nah, atau kita ini ada nih lah tapi hidupnya nyata hidup, ada nih nyata hidup panglah. Misalnya benda mati itu nah adanya aja toh itu sudah nikmat luar biasa. Kenapa? Karena di situ Allah menunjukkan sifat wujudnya. Adanya benda itu membuktikan adanya wujudnya Allah. Kan kada gampangan. Jadilah orang makrifat itu yang di dalam Al-Qur'an itu menyatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selalu gembira tuh kenapa? Karena ingatannya tuh kepada Allahnya tuh nah. Ya kan? Walau miskin, walau penyakitan, walau kadang sukses tapi masih ada tuh nah. Adanya tuh aja sudah ditajallii oleh sifat wujud. Buktinya aku masih ada. Kan nya kadang memikirkan yang lain lagi. Jadi ini yang kita isi juga ini sesuai dengan pesan Imam Ghazali lah, artinya secara rohani kita nih nah berpikir juga tuh beruntung kita ini masih dihubungi, masih dita'alluqi, bahasa anunya ta'alluq karena masih dihubungi oleh Allah. Ya kayaknya kada pian bah ya kayak film tuh the end apa the end tuh tamat. Tamat riwayat. Tapi kita alhamdulillah nah ya Allah. Makan kawah aja ya Allah lah. Pindah cocok kawah aja bertambah gitu nah. Nah apa lagi? Awak sehat aja nah. Ya kan? Ada usah gin berpikir nang supaya dapat bisi duit se-M no ada usah gin ada nih aja nah. Jadi beruntung kita ya, kita masih berhubungan dengan Allah, masih berhubungan dengan Allah. Semua ini minallah semuaan ya kan. Li'anna manzilakal qabru, karena bahwasanya tempat engkau nanti adalah kubur. Nah ini pandangan inilah kan. Pandangan daripada Imam Ghazali menasihati kita, ayo Jasidin ya kan, semangat dalam ruh, kalahkan hawa nafsu, merasa kita ini memang la haula wala quwata di badan nina. Nah kaina tempat kita dikubur. Mun nasihat itu tolah berpandangan kayak aku mati kayak apa. Nah kuningin mati kena kayak apa? Kawalah, ya kan? Supaya nyaman tuh kayak apa? Nah, lalu aja tuh ada semangat. Ayo nah wahini juga nah. Jangan kaina lagi. Aku ibadah dengan ikhlas, ya kan? Nah kayak itu. Wa ahlul maqabir, dan ahlu kubur atau orang-orang yang dikubur tuh. Yantazirunaka, menunggu mereka akan engkau fi kulli lahzatin, pada setiap saat. Kan ditungguinya kita jar.
Jarnya mata tasilu ilaihim, kapan engkau datang kepada mereka? Wa yahabaikam wadah kami nih, kami di sini sudah seakan-akan mengiaunya. Makanya kalau ada salam ahli kubur lah, assalamualaikum ya ahli kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu di antara kalimatnya tuh ada nangka itu. Wa nahnu, dan kami insyaallah lahikun, menemui kam kena, mendatangi kam juga. Kam tadahulu kami tadudini. Karena kami ke situ juga. Kan jadi ini dibalas oleh ahli kubur, amun ikam menjawab memadahkan kayak itu tah. Ayo oh ya apa ikam ke sini? Masalah kematian ini kita lah, padahal pasti terjadi. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan. Udah. Tapi kita masih takutan ya Allah. Kita nih ulun ya, kenapa masih takutan lah? Kada siap guru lagi jar. Banyak dosa lagi. Nah, bajuran tuh tinggal usahanya aja lagi. Mun merasa banyak dosa, oh ya apa istighfarnya? Mun merasa kada siap, kayak apa amalnya? Sesuaikan perkataan tadi. Mun bujur takutan ya kan banyak dosa, ayo istighfar. Mun takutan kada siap, ayo banyak iba amal. Nah kayak itu, jangan pandirnya aja ya Allah. Nah kayak itulah. Nah lalu terakhir, Iyaka berhati-hati engkau, berhati-hati engkau, antasila ilaihim, kamu sampai kepada mereka, ya kan? Artinya kamu mendatangi mereka sudah meninggal, bila zadin, tapi kada beisi sangu, kada beisi sangu, ya kan? Maksudnya kada beisi bekal pahala amal ibadah yang banyak. Dalam Al-Quran kan berpesan Allah Ta'ala, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ayo kalian berbekal, bersangu, karena sesungguhnya paling baik bekal atau sangu adalah takwa. Ya kan? Taat, ibadat, amal soleh itu yang paling baik bekal untuk akhirat. Jakanya kita gambarkan lah, kita ini amun hendak sapar perjalanan, ya kan, makin lawas makin jauh pasti bekal makin banyak. Aku hendak ke Jakarta nih 5 hari, berarti baju nangku bawa ya 5 lembar, berarti biar kada betapasan lagi ya lah, sehari kena ganti, sehari ganti, jadi kada betapas lagi 5 lembar lah. Bah tuh kena pulang baju dalamnya berapa lembar lah. Kan sudah masalah baju pas, sudah duit pang kira-kira amun aku membawa 100.000 ya cukup lah kira-kira ya ke Jakarta 100.000. Nak bapak ya kan kada cukup ini pesawatnya aja ya kalau kan 3 juta sudah, anggap ya kan bulang-bulik nih, anggap aja dulu ya kan, kayaknya makannya kan berapa itu 5 hari kali 3 kan, kena pulang, kena mobilnya pulang, kena masuk wahana pulang. Bah pokoknya mun seikong tuh mun 6 juta bisa tak? Ya kan 6 juta 7 juta satu orang, anggaplah 6 juta satu orang, maka kami sekeluargaan nih 4, nah kali tak 6 kali 4 ya Allah 24, berarti aku harus siap nih 24 juta nih nak membawa sekeluargaan ke Jakarta 5 hari nih. Kan sudah ada hitungan, hanya 5 hari bian. Mun ke akhirat pang 5 hari aja lah. Selawasan seakan-akan orang mau pindah rumah, mau pindah rumah tuh ada yang ditinggal lah. Semuaan dibawa, rumahnya kayak apa? Dijual, duitnya nang dibawa. Anak kayak itu padahal hitung-hitungannya nih, ya kan? Kita kayaknya berpindah rumah, berpindah alam ke akhirat, ke barzah dulu. Dunia kadang kalau dibawa, makanya investasikan dulu, ya kan, ke bank-bank akhirat, BSI kan, ke masjid, langgar, majelis, ya Allah lah, pesantren, nah investasinya di situ, kirim pada hulu, nah kayak inilah. Jadi dasarlah kita disuruh beramal juga nang ianya, ya kan? Ternyata amal inilah nang kayak menolong kita,
ya kan di barzah dan di akhirat. Mudah-mudahan kita samaan sakeluargaan diberi taufik, hidayah dan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Mudahan kita bisa beramal soleh, beribadah kepada Allah, dan ibadah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diridhoi dan disayangi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyat wa ala usafu salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma inna